Tuh iye, surah bara antara Kalteng. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Bara Kalteng. Kali ini kita mengundang Ketua Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Tengah, Bang Satriadi. Kita mau bicara tentang ya seputar pengawasan pemilu lah, karena tinggal tersisa 42 hari lagi Bang ya. Lebih pemungutan suara kan tanggal 14 Februari. Nah, ini udah masuk masa kampanye. Kita mau lihat apa pelanggaran apa saja yang sudah terjadi dan seputar money politik lah. Oke Bang, kalau dari penglihatan Bawaslu nih Bang dan teman Bawaslu, kemungkinan pelanggaran yang paling banyak terjadi apa aja nih Bang? Ya, jadi pelanggaran itu ini kan ada berapa kategori. Misalnya pelanggaran administrasi. Kalau di Bawaslu itu kan melihat ini pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran administrasi itu biasa yang dilakukan oleh penyelenggara nih, kawan-kawan KPU misalnya. Kemudian ada pelanggaran pidana pemilu. Ya. Pidana pemilu. Kemudian ada pelanggaran netralitas atau pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Kemudian juga termasuk juga pelanggaran etik. Kalau pelanggaran etik itu kan biasanya terjadi terhadap penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU yang nanti diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, yang menjadi tupoksinya Bawaslu itu misalnya menangani pelanggaran itu tadi, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilunya maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang lainnya. Pelanggaran terhadap peraturan perundang lainnya itu misalnya contoh adalah soal netralitas ASN, TNI, Polri. Itu dia peraturan perundang lainnya. Kalau yang pidana pemilu itu kan soal money politik, pengerusakan baliho dan sebagainya. Jadi gambaran itu yang ditangani. Kalau bicara misalnya terbanyaknya itu kan sebelum itu memang Bawaslu ini kan ada dua pintu masuk untuk penanganan pelanggaran itu. Pertama melalui temuan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri dengan jajarannya, menemukan pelanggaran dan sebagainya. Atau laporan. Laporan ini dari siapapun, warga negara Indonesia atau peserta juga warga negara Indonesia yang bisa melaporkan terhadap misalnya ada melihat pelanggaran dan sebagainya. Nah, memang yang terjadi selama ini memang catatan kita yang pelanggaran ini masih sebatas misalnya sifatnya misalnya hal-hal yang misalnya APK, soal baliho dan sebagainya, ada soal pemasangan dan sebagainya terkait dengan pelanggaran aturan-aturan yang ada. Nah, sedikit di catatan kita bahkan dari misalnya sejak masa kampanye 28 November sampai catatan sampai 31 Desember kemarin. Hari ini kita belum mengupdate. Misalnya untuk APK saja, misalnya terkait dengan pelanggaran itu untuk Sekalteng alat peraga kampanye Bang ya. Alat peraga kampanye, baliho, spanduk dan sebagainya itu kan. Untuk Kalteng, catatan kita itu yang kalau kita mencatat ada pelanggaran itu ada sekitar 1.518. Wow, banyak juga. Sekalteng itu 14 kabupaten kota kan. Karena ini kan banyak itu baliho juga sembarang pasang lah gitu. Kita lihat itu kotor banget jadinya kadang-kadang. Iya, misalnya kayak di contoh aja yang paling banyak itu catatan kita di Kota Waringin Timur. Ya, saya lihat 530 kan. Nah, itu catatan. Jadi bentuk pelanggaran itu macam-macam lah. Ada yang misalnya ada yang dipasang di pohon, itu kan tidak boleh. Oke, di pohon tidak boleh. Kemudian juga ada yang dipasang di area publik atau di luar zonasi. Nah, itu jadi jalan protokol bisa nggak Bang? Ya. Jalan protokol. Nah, itu kan tidak boleh, apalagi sampai melintang itu kan, misalnya itu kan tidak boleh. Jangan area-area itu. Jadi memang ada ketentuan PKPU yang mengatur itu. Itu catatan itu. Nah, sebelum mencatat itu juga sebenarnya kita di Bawaslu itu kan karena periode sekarang ini kita lebih pendekatannya adalah pencegahan. Iya. Karena jargon kita itu kan adalah cegah, awasi, cegah, tindak. Kita lakukan pengawasan dulu, kemudian ada potensi pelanggaran, kita lakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini misalnya bisa saja melalui bersurat, sosialisasi dan sebagainya. Yang mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, kalaupun sudah dilakukan upaya pencegahan dan sebagainya terhadap peserta dan sebagainya itu tetap ada pelanggaran, maka baru ada tindakan.
Itu yang akan diklasifikasi tadi, apakah apa pidana dan sebagainya. Tapi kan kalau APK kan melanggar itu cuma sanksinya kan cuma dicabut aja ya. Iya, nah itu dia. Jadi sanksi tidak ada secara sanksi khusus, Iya, misalnya didiskualifikasi atau diapain kan nggak ada kan, cuma itu. Prosedurnya pun bahkan sebenarnya, jadi Bawaslu itu misalnya menemukan kawan-kawan Panwascam dan sebagainya. Kalau Panwascam yang menemukan melihat, mereka menyampaikan itu ke Bawaslu Kabupaten, misalnya. Kemudian Bawaslu Kabupaten itu kan menyampaikan berikutnya semacam merekomendasikan ke KPU. Ya. KPU ke peserta nih, kan berhubungannya untuk supaya ini ditertibkan. Nah, kalaupun tidak ada, maka bersama-sama melalui rapat koordinasi bersama melibatkan pihak lain, Pol PP misalnya, baru ditertibkan. Jadi itu agak biarpun gemetar. Biarpun Bawaslu temukan ini pelanggaran APK-nya nggak bisa langsung cabut gitu. Nggak bisa langsung sementara itu. Kita upayakan ini tadi itu diingatkan ini salah ada pelanggaran dan sebagainya. Kalau sudah ya baru kan prosedur tadi itu kan. Makanya bersama-sama biasanya dengan jajaran pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat dalam ini Pol PP. Itu kalau yang terkait dengan Balius Spanduk, dia memang paling banyak kan sekarang itu bang. Sementara ini paling banyak banget itu. Dan jorok banget, mohon maaf ini bang. Di mana bahkan sebenarnya itu kan itu kita juga makanya selalu kita melakukan kawan-kawan kita arahkan kawan-kawan kabupaten kota untuk selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah misalnya itu kan ada yang mengganggu lalu lintas misalnya di tikungan dan sebagainya yang mengganggu. Nah itu kan sudah perlu ditertibkan. Misalnya ditempatkan di mana untuk pemasangannya, hal-hal seperti itu. Ya karena memang kan ini bang, mereka peserta pemilunya, calegnya lah kita bilang, beranggapan nah masih ada waktu nih, mereka pasang ya 2 minggu kan lumayan nih, karena kan nggak langsung bisa ditindak KPU juga, Bawaslu juga. Ya itu yang jadi masalah juga ya. Problematikanya di situ kan, bahwa kita juga kita ingatkan. Nah kecuali nanti memang kan di masa misalnya kan ada 3 hari masa tenang. Mau nggak mau memang harus kita sapu semua dan sebelum itu kita juga misalnya beberapa hari sebelumnya kita sudah ingatkan harapannya memang peserta ini dengan kesadaran sendiri untuk menertibkan sendiri. Ini sebenarnya gini terkait baliho ini. Kalaupun toh tidak ada yang sanksi khusus misal hukuman dan sebagainya, kita harapkan sebenarnya ada sanksi moral dari publik. Itu yang makanya kemarin kita juga membuat semacam catatan, bahkan kita sudah riliskan juga ke kawan-kawan media bahwa ada beberapa catatan jumlah pelanggaran dan sebagainya. Jadi harapannya juga ada sanksi publik. Pertama itu, kedua juga tadi sanksi publik itu kan misalnya publik juga menilai, misalnya tadi yang ditancapkan di pohon, misalnya di tikungan yang mengganggu misalnya lalu lintas, publik kan juga menilai. Jadi harapannya memang itu adalah yang lebih kekuatan sanksi publik itu lebih ini, sehingga tadi itu berpengaruh juga terhadap keterpilihan bahkan sebenarnya. Tapi kan ya dari awal sudah melanggar semua bang ya. Kalau sanksi publik kan ya oke lah kita tunggu sanksi publiknya, tapi kan nggak kadang-kadang kan pemaafnya orang Indonesia ini kan lumayan bang, dan apatis juga sih dengan aturan gitu loh. Iya. Nah, ini satu pertanyaan apa bang, mengenai APK juga. Dalam protokol itu saya lihat banyak gitu bang, yang besar-besar banget itu salah apa benar sih? Itu kan yang ini kan yang melintang jalan kan memang PKPO-nya beda dengan dia PKPO sebelumnya itu. PKPO dulu itu kan ada tegas misalnya di area protokol tidak boleh. Nah sekarang itu kan hanya diatur melalui zonasi. Zonasi itu di mana yang boleh pemasangan dan sebagainya itu. Bahkan dulu itu diatur juga misalnya di reklame berbayar. Kalau dulu kan diatur, nah sekarang enggak. Berbayar dan sebagainya, jadi bebas banget ya. Bebas, benar itu. Tergantung caleg aja lagi punya modal apa enggak bikin balihonya ya. Kondisinya kayak gitu sekarang. Iya, itu kondisi. Jadi serba susah juga karena Bawaslu juga bergerak berdasarkan aturan bang. Aturan juga. Oke. Terus ini bang, ini spanduk itu masa kampanye paling banyak. Tapi yang lebih berat itu mendekati pemilu. Money politik. Ini sekarang udah tidak rahasia lagi nih bang. Udah buka-bukaan, udah terbuka banget. Ini gimana nih KPU menyikapi ini bang? Iya, jadi gini, itulah yang juga kita katakan informasi terkait dengan money politik dan sebagainya itu. Setiap pemilu kan selalu itu tuh selalu ini momok bersama lah, hantu bersama yang memang selalu muncul. Itu yang kita katakan kalau di Bawaslu itu kan gini. Pertama, ini bukan ngeles ya. Soal keterbatasan personel memang. Soal pengawasan karena ketika kawan-kawan Bawaslu ada sepanjang jajaran di tingkat kecamatan kan
itu tidak dilakukan. Ya. Karena kan soal money politik ini kan kadang-kadang semacam harus lengkap syaratnya, ada bukti, ada saksi dan sebagainya. Iya. Nah itu kan ada pihak pemberi, ada pihak penerima. Nah itu kan persoalan itu kan semakin canggih nih pola dan modusnya. Memang ya itu tadi yang kita lakukan, kita tidak menyerah di situ juga. Pengawasan tetap harus kita lakukan. Kita juga memperluas jaringan pengawasan yang kita maksud itu yaitu tadi pengawasan partisipatif masyarakat. Yang kita gencarkan pengawasan partisipatif masyarakat ini adalah misalnya mereka bisa memvideokan misalnya ketika melihat itu, bahkan bisa mencegah. Nah, akhir tahun kemarin kita juga men-launching, mudah-mudahan ini semacam bentuk kesadaran publik sebenarnya, men-launching desa anti politik uang di Kecamatan Basarang itu. Nah, itu paling tidak adalah bentuk kesadaran publik sebenarnya, bentuk kesadaran mewarning peserta ini bahwa di desa ini kami sadar bahwa politik uang ini tidak boleh, haram misalnya itu. Nah, itu yang lebih penting juga. Jadi ada kesadaran di masyarakat sendiri juga bahwa mereka juga sudah tahu. Jadi ada bahkan sebenarnya harapannya adalah ada penolakan. Ada penolakan di publik. Meskipun juga kita tidak menafikan. Ya. Ada yang menolak, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menolak, ada yang menerima memang. Pasti. Nah, harapannya dari di tataran desa ini kan kemarin itu dari desa. Ini insya Allah di dalam waktu dekat juga di Kecamatan Kapuas Barat mereka akan launching desa anti politik uang juga. Jadi ada tumbuh kesadaran seperti itu, saya kira ini yang juga penting. Itu tadi di samping memang Bawaslu itu tetap mengencarkan melakukan pengawasan langsung. Karena memang sanksinya politik uang itu kan pidana. Bang kan sudah ini periode kedua Bang ya sebagai Bawaslu ya, Komisioner Bawaslu. Iya. Pengalaman sebelumnya ada yang sudah pernah kena tangkap politik uang? Ada beberapa. Jadi gini, itulah yang sedikit dalam terpetik itu jelimetnya pembuktian di politik. Karena politik uang ini kan dia adalah pidana pemilu. Ya. Kalau sifatnya pelanggaran pidana pemilu, maka melibatkan pembahasan dan ininya semuanya adalah melibatkan Sentra Gakumdo, dibahas di Sentra Gakumdo. Sentra Gakumdo ini di situ ada Bawaslu, dari unsur Bawaslu, kemudian juga Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, di kepolisian misalnya Bawaslu-nya mereka ini terpenuhi unsur, cukup bukti dan saksi misalnya. Tapi ada satu pihak misalnya entah jaksa atau polisi yang menyatakan ini belum terpenuhi unsur. Atau begitu sebaliknya. Maka itu tidak bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Ini kan tindak pidana ini misalnya tadi itu kita ambil contoh money politik tadi. Itu kan buktinya ada uangnya misalnya. Ada pihak pemberi, ada penerima. Ada saksi. Ya nama seperti itu kan saksi ini mana mungkin bisa ada. Itu problem juga. Saksi juga ada misalnya. Tapi Bawaslu pernah menemukan tapi tidak. Ya pernah diproses, pernah sampai di tingkat dibahas di Sentra Gakumdo. Tapi tidak sampai dipidana. Tidak sampai itu tadi karena ada yang misalnya tidak ada saksi. Iya, benar. Karena kan laporan. Ya. Ada yang tidak cukup bukti. Kan gitu kan bukti itu kan minimal ada 2 bukti. Saksi sama misalnya seperti itu. Nah, itu yang problemnya gitu. Secara nasional juga makanya agak jarang juga kita menemukan misalnya yang money politik itu yang ini. Yang istilahnya apalagi money politik itu kan kadang-kadang juga belum lagi unsur. Kadang itu kan ada di undang-undang itu kan unsur mengajak misalnya. Itu yang apalagi di kepolisian kejaksaan itu kan sangat rigid soal hukum nih. Ada unsur tadi itu. Nah itu yang juga agak rumit pembahasannya di ketika money politik ini. Karena yang karena kita tahu itu sebenarnya itu yang kita berupaya melakukan ya akhirnya di pencegahan yang kita kuatkan pencegahannya, kuatkan pengawasan melekatnya. Kita berharap kalau misalnya tidaknya ada Bawaslu itu, ada publik, ada orang akan mikir itu, melakukan transaksi itu. Setidaknya itu yang kita ini kan, dia akan mikir melakukan itu. Publik juga tumbuh kesadarannya untuk mengawasi. Antar peserta juga saling mengawasi misalnya. Nah itu minimal itu paling tidak jadi upaya pencegahannya bisa itu orang akan mikir melakukan itu. Tapi mengeri sekali memang Bang. Ada ini saya dapat informasi ya. Ada yang ngasih 200.000, ada yang 250.000. Baru ini belum pemilihan nih Bang sudah. Berkembang masih nilainya gitu. Bahkan ada 500 ada 1 juta, tapi untuk kota dan ternyata kabupaten kota. Ternyata memang duit paling banyak itu justru dari caleg kabupaten kota dibandingkan dari provinsi.
Kalau provinsi rata-rata paling kencang katanya 100. Nah ya itu, kita juga misalnya mendapatkan semacam info itu. Ya itu tadi yang kita juga penasaran juga kita ini. Penasaran juga mau kita kejar seperti itu. Makanya kita juga, kami sangat berterima kasih misalnya kawan-kawan media atau publik masyarakat ketika ada mendengar itu, misalnya katakanlah besok nih ada mungkin bisa diinformasikan. Kita ingin ya semacam ini aja, itu yang lebih itu kayak sifatnya kayak OTT dia. Ya, OTT. Itu akan lebih lebih pas ya. Iya, itu pasti diproses tuh. akan mudah kan lengkap di situ kan semacam itu. Kan kalau yang lain agak ya itu tadi agar jelimet dia kalau cuman harus lengkap unsur ada unsur dan sebagainya. Itu yang bikin akhirnya orang juga takut. Iya. Jadi enggak kadang orang sering berdalih itu kan kalau ketemu itu kan entah sedekah zakat apa kan bisa dianukan seperti itu. Ini sumbangan, ini bayar utang, gitu kan bisa diinikan. Itu iya sering kayak gitu tuh. Yang agak jadi mentoknya kadang-kadang di situ. Ini kan soal unsur, soal ini ada ajakan dan sebagainya. Ya, tidak mengajak dan sebagainya. Ini utang macam-macam lah. Dan pada dasarnya sebenarnya Bawaslu tahu itu, cuman dia kesulitannya di pembuktian saya tadi itu Bang ya. Taunya dalam tahu ada informasi seperti itu. Ya, ada informasi itu, cuman ada informasi itu, masih... kita juga ya tentu dengan adanya informasi itu ya upaya kita adalah memperkuat di pengawasannya. Perkuat di pengawasannya harapan kita bisa cegah itu. Bisa saja terjadi. Ini kan masih informasi itu yang harus kan belum ada yang belum kejadian nih kan rata-rata infonya kan nanti dekat-dekat hari H nih. Benar. Nah itu yang kita berdasarkan informasi itulah saya kira kita akan memperkuat pengawasannya, memperkuat pencegahannya. Tepat di situ supaya jangan sampai kejadian nih informasi itu. Itu yang coba berupaya keras Bang ya. Iya, berupaya keras kita anukan. Itu tadi memang ya dari sisi personel saya katakan kan kalau misalnya mengandalkan personel saja provinsi hanya 5 orang ditambah jajaran sekretariatan misalnya pengawasan di lingkup provinsi. Kawan-kawan kabupaten juga terbatas personelnya. Hanya Kota Waringin Timur dan Kapuas untuk Kalteng itu yang 5 ya. Sisanya adalah 3. Kecamatan juga lingkup kecamatannya. Misalnya kita ambil kecamatan Jagan Raya, hanya 3 orang misalnya. Iya benar. Wilayahnya luas banget. Jajaran sekretariat kan juga kurang. Iya benar. Sibuk. Dengan Jagan Raya ini misalnya untuk Palangkaraya atau Pak Handot, 3 orang berputar juga. Ya, makanya kita artinya strateginya adalah kita mengharapkan informasi sekuat-kuatnya dari masyarakat. Kita juga melakukan pencegahan nih sekuat-kuatnya. Kita bisa warning peserta ini. Tapi sebenarnya juga aparat juga harusnya bergerak banyak Bang ya. Ya, seharusnya ya. Yang harus kita kuatkan juga. Aparat penegak hukum kan seharusnya paling banyak bisa nunggukan sih yang politik uang ini karena kan mereka ada sampai tingkat Babinsa kan, Babin Kamtipmas. Ya, kita juga berharap seperti itu. Ada informasi yang memang ini ya. Itu tadi juga pola-pola semacam pola semacam pola intelijen juga nih harus dilakukan terhadap info-info itu untuk dicek lagi kebenarannya. Bawaslu apakah menemukan itu di Bawaslu Kalteng ya? Menemukan keterlibatan aparat sekarang ini sudah ada atau bagaimana? Sampai saat ini baik itu laporan maupun temuan ya terkait dengan keterlibatan aparat TNI, Polri, kita belum menemukan itu. Kita berharap memang komitmennya Pak kalau kepolisian itu jajaran Pak Polda, jajaran sampai bawah kemarin juga berkomitmen, begitu juga dengan TNI ini dan remnya juga bahkan berkomitmen kita kan mereka akan menjaga soal netralitas itu. Itulah yang sekira kita pegang itu untuk harapannya untuk wilayah Kalteng ini aparat itu netral. Nah itu yang harus diinginkan. Berani nggak sih Bawaslu nindak kalau misalnya mereka nggak netral? Kan pertanyaan situ juga Bang. Iya. Ini bukan soal berani tidak berani. Kalau memang kita temukan, baik itu laporan ataupun temuan langsung yang terkait dengan netralitas ya kita berdirinya di atas regulasi dan aturan yang ada. Itu menjadi tugas kita kan, tugas kita untuk baik itu memproses dan sebagainya. Ya tapi itu tadi selalu kita komunikasikan supaya itu terkait dengan netralitas ini supaya kita bisa cegah sebelum terjadi. Oke. Dan sudah ada nota tanda ya Bang ya? Kesepakatan kemarin kalau nggak salah di Akarius ya? Tidak sampai semacam MOU tapi adalah komitmen di jajaran dan remnya, misalnya Polda juga sudah menyatakan mereka akan netral dan menginstruksikan itu sampai di tingkat bawah. Tingkat Babinsa sampai Kamtipmas ya. Karena memang juga mereka yang berpeluang untuk masuk kemana-mana ya. Kalau menurut Abang, pengawasan paling rumit itu kan ini ada 2,
Pilpres sama Pileg. Pengawasan paling mana sebenarnya yang paling agak susah diawasi nih, Bang? Ini kan apa ya? Periode kedua lah, bisa dikatakan kan kemarin sudah kita melewati di 2019 pemilu serentak nih. Ini kan serentak nih. Ya. Jadi sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan juga. Lagi ya. Baik itu pilegnya, pilpresnya. Nah juga ini kan yang jadi ini itu kan sebenarnya juga bahkan tim kampanyenya kan juga orangnya itu juga. Itu juga sih, dari partai itu juga, dari partainya dan sebagainya tim kampanyenya. Sehingga sebenarnya kita juga tidak mengatakan oh ini lebih banyak pelanggaran, oh itu lebih rumit pengawasan dan sebagainya. Tapi memang yang sering kita temukan dalam beberapa di masa kampanye misalkan justru saat ini yang gencar kampanye itu adalah caleg nih. Caleg sekarang ya. Di Kalteng caleg ya. Caleg Kalteng. Kalau pilpres itu kan masih belum. Jadi, di samping itu juga kampanye dalam bentuk rapat umum kan nanti belum nih di 21 Januari baru untuk mulai. Enggak, untuk tahapannya. Tahapan secara nasional. Makanya sekarang ini kan kampanyenya dalam bentuk tatap muka, pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas benar. Kita belum cek lagi jadwal apakah Kalteng misalnya nanti. Tapi sekira tetap ada pertemuan dalam bentuk rapat umum, tinggal nanti ya tim kampanye aja apakah misalnya presiden, wakil presiden yang langsung datang atau hanya tim kampanyenya. Oke. Itu aja sih sekira yang apa istilahnya itu dalam aspek pengawasan kita, karena itu dalam bentuk rapat umum nanti itu. Yang nanti itu kan karena ada beberapa hal yang tidak boleh, misalnya pelibatan anak-anak di situ. Ya. Kemudian kita juga mengawasi ASN, TNI Polri, ASN dan sebagainya, keterlibatan dan sebagainya di situ. Kemudian juga kita akan mengawasi juga belum lagi dari materi kampanyenya, apakah ada menyinggung unsur sara dan sebagainya. Itu nantinya akan memang agak sedikit tensi pengawasan kita juga dinaikkan di situ juga. Ini kan tadi kita sudah bicara tentang APK, kemudian money politik, kemudian keterlibatan aparat. Yang cyber, Bang, yang lumayan ramai ini. Lebih rumit lagi itu. Nah, itu apakah Bawaslu menyediakan tim sendiri untuk satu mencari orangnya siapa, yang kedua mengantisipasi bahwa itu hoax atau nggak ada sama sekali? Ada. Kita berjenjang ya. Secara nasional itu sudah clear bahwa secara nasional itu Bawaslu RI itu sudah ada MOU atau kerjasama dengan Polri. Media sosialnya ada. Oke. Facebook, Instagram, Twitter itu kan semua, bahkan dengan TikTok dan sebagainya. Secara nasional ada. Kemudian kita juga di RI itu juga sudah ada MOU juga dengan tim cyber Mabes Polri. Oke, tim cyber Mabes Polri. Terkait dengan itu. Itu juga diturunkan sama dengan di setiap provinsi itu. Jadi pengawasan kita itu ya tadi pengawasan dunia nyata, pengawasan dunia maya. Yang paling rumit maya mana? Jadi dunia maya itu kan intens dia terus menerus ini ya. Kita tetap melakukan pengawasan. Nah, itu yang kita kuatkan. Nah, kita juga sebenarnya gini, itu yang selalu kalau kami selalu menginformasikan informasi dari publik. Misal gini, ketika ada misalnya ASN yang tadi mengupload, pokoknya bentuk dukungan lah terhadap caleg atau calon presiden dan sebagainya. Saya ini kan atau kawan-kawan kan bisa nggak tahu bahwa orang itu adalah ASN. ASN benar. Nah, kan kita nggak tahu. Nah, itu bisa informasi dari publik orang ini adalah ASN misalnya, karena tetangganya atau dia tahu dan sebagainya. Nah, informasi seperti itu saya kira penting. Itu soal ini. Kemudian soal isu-isu sara dan sebagainya itu sudah. Maka kita akan teruskan carry untuk misalnya paling tidak akun itu bisa di take down misalnya itu kan seperti itu. Jadi pola itu yang terus kita lakukan, tertibkan. Nah, soal lain juga, ini kan gencar juga nih kampanyenya. Kampanye yang dilakukan oleh individu atau pribadi-pribadi. Itu akun pribadinya. Akun pribadi. Itu agak susah dia. Kan dia kan akun pribadi. Itu kan kategorinya adalah terkait dengan hak pilih seseorang. Kecuali dia kalau di ASN, TNI Polri misalnya. Itu yang bisa ada regulasi yang aturan yang tidak membolehkan. Oh, yang kalau di luar itu bebas saja, Bang ya. Iya. Dan itu agak rumit juga kita menyalahkan. Iya, kan dia menunjukkan hak pilih dia sih sebenarnya juga. Tapi Bawaslu sendiri tidak ada tim cybernya ya? Khusus dibikin gitu nggak ada ya? Dia masih melibatkan kepolisian. Tetap kerjasama. Jadi tim cyber yang kita maksudkan adalah itu tim pengawas, karena kan itu pengawasan.
untuk pengawasan yang dunia nyata ini kita selalu melakukan pengawasan melekat. Oh iya, karena Bawaslu juga tidak perlu mengantisipasi apa, tidak misalnya ini hoak, nggak perlu mengatakan itu hoak ya? Bisa. Jadi keterkaitannya kalau gini, kita bisa melihat juga, misalnya keterkaitan dengan informasi yang ada. Kita makanya tadi kita koordinasikan dengan pihak kepolisian. Di sana akan dilihat ini hoak dan sebagainya. Tapi yang penting itu adalah bahwa kita tadi kan pengawasan melekatnya di dunia nyata itu, kemudian yang dunia maya tetap dilakukan pengawasan untuk melihat tadi kan misalnya terkait dengan bahan kampanye, isu kampanye dan sebagainya. Dan yang lebih penting itu yang menjadi konteks pengawasan itu adalah karena ini kan media sosial yang ada, kan didaftarkan DKPO. Nah itu yang memang konsen pengawasan kita. Pengawasannya di situ ya? Ya di situ. Kan mereka kan didaftarkan semua itu. Media-media untuk kampanye. Nah itu yang kita lihat tadi kan. Ya, sebenarnya yang fokus pengawasan itu adalah apakah kampanye melakukan kampanye yang sifatnya dilarang itu tadi kan isu sara dan sebagainya. Ya, sebatas dia kampanye mau menawarkan program visi misi dan sebagainya itu memang tidak masalah itu. Memang sudah kewajiban malah. Ya mereka mensosialisasikan itu. Supaya masyarakat tahu kan dan tidak asal pilih-pilih juga. Ya. Oke Bang, itu kan eksternal. Kita bicara eksternal lah Bang. Internalnya Bawaslu sendiri. November akhir November kalau tidak salah di Medan sana itu kan ada yang OTT, operasi tangkap tangan, dan diduga anggota Bawaslu Medan. Dan dia ditangkap itu karena melakukan pemerasan terhadap calon legislatif dan karena memenuhi berbicara tentang berkas. Iya. Ada tidak peluang hal itu terjadi juga di sini, Bang? Kalau itu saya kira kita tidak menutup mata ya. Peluang dan potensi seperti itu selalu ada. Selalu ada di jajaran kita. Makanya itu juga selalu kami ingatkan di jajaran itu untuk pertama yang dijunjung tinggi itu adalah soal integritas. Itu yang kami selalu ingatkan. Karena memang itu tidak ada toleransi hal-hal seperti itu. Apalagi pemerasan atau apalah bentuknya. Soal seperti itu tidak bisa. Kalau diketahui, ditemukan dan sebagainya, sudah itu pemberhentian. Itu memang selalu itu yang kita ketatkan. Dan jajaran kita ini kan sampai di tingkat nanti TPS nih. Pengawas TPS itu kan ada di 7.830. Itu Kalteng. Lebih itu. TPS-nya di Kalteng. Di Kalteng 7.000-an ya. Setiap TPS ada satu pengawas TPS. Nah, itu juga. Dan sifatnya karena mereka kan hanya bekerjanya itu kan ad hoc gitu, hanya 1 bulan. Begitu juga di pengawas kelurahan desa, 1 orang setiap desa. Ada 1.500-an lebih desa itu kan, 1 orang. Kemudian pengawas kecamatan itu ad hoc semua. Itu yang untuk jajaran ad hoc dulu ya, yang tidak menutup kemungkinan hal-hal yang godaan seperti itu ya akan terjadi muncul, dan mereka memang adalah ujung tombak padahal justru karena di lapangan. Nah itu memang ya, kita tidak menafikan ada potensi peluang godaan itu ada muncul. Nah itu yang kita selalu ingatkan, artinya hal-hal seperti itu ya tidak bisa ditolerir memang itu. Ada fakta integritas nggak Bang? Selalu ada ya. Fakta integritas setiap peluntukan setiap pada saat pelantikan itu kan ada fakta integritas, kemudian juga selalu kan dibarengi dengan sumpah janji kan. Itu yang kita selalu ingatkan itu. Ada sanksi. Kalau ketahuan sanksi ada pemberhentian. Kalau ketahuan kan sudah pemberhentian tidak ada. Ya, pemberhentian. Karena memang ya gue dengar juga sih memang ada juga sih beberapa yang nanti gampang lah kita ke Bawaslu. Iya, ada. Harus kita tidak menutup mata, tidak menentukan itu kan godaan itu kan kuat itu, godaan seperti itu yang selalu kita ingatkan di jajaran kita. Nah, kita juga berharap ini kan soal godaannya. Kita berharap juga jangan digoda lah, kawan-kawan. Itu inilah. Itu jadi masalah juga jangan digoda, jangan dipancing lah untuk perbuatan seperti itu. Itu harapan kita kan. Kalau terus-terusan dipancing ya terpancing juga Bang ya. Ada umpan. Juga ada pihak sekaligus juga di jajaran kita memang kita ingatkan ya, untuk strict tidak boleh. Ya, kita juga berharap sebenarnya tidak dipancing-pancing, tidak digoda hal-hal seperti itu. Karena kan ya itu menurut kami sangat tidak bisa ditolerir. Jadi sebenarnya mensukseskan pemilu ini juga tidak untuk mengawasi khususnya Bang ya, tidak sepenuhnya bergantung dengan Bawaslu Bang ya. Tidak sepenuhnya di situ.
partisipasi masyarakat sangat kuat. Itu tadi, masyarakat bukan hanya kita harapkan bukan hanya mengawasi peserta tadi, caleg, tim dan sebagainya. Kita harapkan juga mengawasi jajaran kita juga. Ya. Awasi itu, kami juga berharap jajaran kami, bahkan saya sendiri dan jajaran provinsi, kawan-kawan kami provinsi, kabupaten kota, sampai di pengawas TPS nanti segera infokan, misal kalau menemukan atau melihat seperti itu. Infonya lewat mana, Bang? Ya. Kalau misalnya masyarakat menemukannya, infonya lewat mana nih? Misalnya nih, kalau yang ditemukan atau apa tingkat kecamatan, infokan aja di kabupatennya. Oh, kabupaten. Yang di atas. Bisa saja. Kadang-kadang kan ini bisa saja dianggap ini disisikan saja ke provinsi misalnya. Supaya nanti kita provinsi juga akan backup itu, memproses itu. Oke, membantu ya. Membantu itu. Oke, Bang. Sebelum kita tutup, Bang, ada pesan terakhir, Bang, untuk masyarakat terkait membantu pengawasan. Ya, terima kasih juga. Pemilu ini kan makin dekat nih. Ya. Pemilu makin dekat, 14 Februari 2024. Kita berharap memang itu tadi. Kalau dari sisi kami Bawaslu ini kan memang tupoksinya dan melaksanakan pengawasan terhadap proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu ini, potensi pelanggaran dan sebagainya. Keterbatasan yang ada di Bawaslu ini dari sisi personel dan sebagainya kita harapkan bisa diminimalisir keterbatasan itu dengan maksimalnya bantuan pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Info tadi itu yang saya sebutkan. Nah, masyarakat publik bisa menyampaikan informasi itu ke kami. Soal laporan, misalnya kalau ada laporan dari masyarakat, misalnya tetap pasti harus ditangani karena laporan itu kan tidak ada biaya laporan dan sebagainya. Kemudian setiap laporan itu menjadi kewajiban untuk tidak boleh ditolak, harus diterima, itu prinsipnya. Dan kita harap laporan itu adalah, apalagi syukur-syukur kalau kuat dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada. Nah, kalaupun misalnya agak tidak enak melaporkan karena teman sendiri, saudara dan sebagainya, identitas pelapor bisa dirahasiakan. Nah, itu nantinya akan dibuat semacam temuan jadinya oleh Bawaslu. Tapi kita harap jangan sampai lama karena ada batas waktunya. 7 hari misalnya sudah diketahui. Segera sejak kejadian atau sejak diketahui. Kalau misalnya lewat dari itu maka itu tidak terpenuhi nantinya untuk formalnya. Ada batasannya. Oke itu, Bang, cukup. Pada dasarnya Bawaslu apapun laporan teman masyarakat terkait pelanggaran pemilu siap memproses dan menindaklanjutinya. Dan KP Bawaslu sangat mengharapkan partisipasi masyarakat lah kita semuanya untuk turut mengawasi khususnya masalah money politik ini, Bang ya. Oke, saya rasa itu teman-teman, sampai ketemu lagi di Barakatul selanjutnya. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.